Oke, selamat sore teman-teman. Shalom. Shalom. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih teman-teman Romo sudah menyempatkan untuk hadir dalam acara webinar kita, atau lebih enaknya menyebut sebagai diskusi di sore hari ini. Kita hari ini mengadakan atau menyelenggarakan diskusi, ya mungkin diskusi kecil-kecilan nantinya. Yang kita mulai dulu, dan kita berharap dari diskusi ini isu tentang gereja yang inklusif itu bisa semakin masif dibicarakan dan bisa terimplementasi dengan baik nantinya. Kita berharap sama-sama dalam anugerah Tuhan bahwa diskusi ini adalah salah satu tonggak kita akan memulai rangkaian diskusi-diskusi lainnya, karena jujur saja cukup banyak juga teman-teman yang lain yang ingin juga berbicara di forum kita ini. Salah satunya mungkin Romo Budi sudah mengenalnya dengan jelas, dan salah satu kolega Romo Budi juga yaitu Bapak Danardono. Beliau appreciate dan senang sekali ya ada forum di mana teman-teman difabel ini bisa berkumpul dan kita sama-sama berdiskusi dan mewacanakan sesuatu. Oke. Nah, acara hari ini salah satunya juga kita memperingati Natal dan juga memperingati Hari Disabilitas Internasional yang telah diperingati setiap tahunnya pada tanggal 3 Desember. Sekali lagi terima kasih teman-teman, dan untuk masuk langsung ke inti acara, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat waktu-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ruang virtual yang ada, yang boleh tersedia bagi kami untuk kami saling berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling bertukar pengalaman tentang gereja yang inklusif bagi difabel. Tuhan, kami berharap bahwa diskusi ini Kau bimbing, Kau pimpin, Kau urapi setiap kami, baik kami yang berbicara ataupun kami yang mendengarkan, supaya hasil dari diskusi ini Tuhan dapat berdampak bagi kemuliaan nama-Mu yang terutama, bagi gereja-Mu, dan bagi masing-masing setiap kami yang terlibat, dan bagi tubuh Kristus sendiri yang ada di dunia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri Tuhan yang turun tangan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat waktu yang Kau sediakan, buat kesehatan yang boleh kami nikmati. Kami serahkan acara ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, ke dalam kasih karunia-Mu, biar Engkau yang bimbing dan pimpin selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai, dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin langsung saja sebelum kita memulai diskusi, saya persilahkan kepada Mas Yohanes Aji untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mas Yohanes Aji ini selaku Ketua DPD PETKI atau Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Silakan Mas Aji. Terima kasih kepada Mas Richard, waktu dan tempat diberikan kepada saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Romo Aloysius Budi Purnomo, PR, yang sudah hadir pada sore hari ini. Romo, selamat sore. Halo, dengar suara saya nggih? Sorry. Terima kasih. Ya, Mas Aji, selamat sore. Ya, terima kasih juga kepada Ketua 1 DPP PETKI Jawa Tengah dan saudari-saudari sekalian dari perwakilan gereja maupun dari lembaga yang sudah hadir pada sore hari ini. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita dapat berkumpul untuk mengadakan acara webinar Hari Disabilitas Internasional dan Perayaan Natal DPD PETKI Jawa Tengah pada
perayaan Hari Disabilitas Internasional ini mengangkat topik yaitu gereja ruang inklusif bagi difabel. Nah, topik ini sangat sungguh-sungguh luar biasa sekali karena sampai sekarang juga difabel masih merasa kurang begitu sulit untuk mendapatkan hak-hak pada umumnya begitu. Dan mudah-mudahan pada acara sore hari ini, webinar hari ini, saudara-saudari tunanetra khususnya dan saudara-saudari semuanya bisa mengetahui apa sih arti inklusif itu, apa hak-hak dari difabel tersebut begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tidak panjang lebar karena waktunya juga tidak banyak, dan saya pada acara sore hari ini saya akan kembalikan kepada Mas Richard. Terima kasih Mas Richard. Oke, dengan senang hati Mas Haji. Terima kasih buat sepatah dua kata-kata untuk membuka acara webinar atau diskusi kita pada sore hari ini. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke acara utama kita. Sebelumnya, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Richard Kennedy. Saya adalah bagian dari Departemen Riset dan Advokasi dari Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dan hari ini saya akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi kita. Tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan dua pembicara kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Cynthia Lidiana Montolalu. Beliau ini adalah Ketua 1 Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Jadi pengalaman organisasi beliau ini juga cukup banyak, salah satunya juga ada di Pertuni, Perkumpulan Tunanetra Indonesia. Kemudian beliau juga sempat membuat sebuah laporan tentang bagaimana penegakan HAM untuk difabel di Indonesia, dan laporan bayangan ini dibuat. Beliau tergabung dalam komite yang dinamakan DISCO, agak nyentrik memang namanya, dan laporan ini telah disubmit di United Nations atau PBB, dan beliau selain aktif berorganisasi, beliau juga dalam karir sebagai aparatur sipil negara di Badan Penghubung Pemerintah Sulawesi dengan pemerintah pusat atau di Jakarta. Dan beliau adalah seorang sarjana ekonomi, dan ini nih yang penting, beliau juga adalah difabel sensorik netra total. Oke, itu profil dari pembicara pertama kita teman-teman. Dan pembicara kedua kita yang sudah tidak asing dan tadi sudah disebut-sebut namanya, sudah sedikit terlibat perbincangan dengan kita, adalah Romo Alusius Budi Purnomo, PR. Beliau adalah banyak sekali nih. Kepala Kampus Ministry Unika Sugio Pranoto, dan ya saya bertemu pertama kali dengan beliau memang di Unika Sugio Pranoto. Yang kedua, beliau adalah ketua dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama di Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini beliau juga sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya, jadi beliau adalah kandidat doktor dari program studi doktor ilmu lingkungan di Unika Sugio Pranoto Semarang. Selain tentunya beliau memegang atau dianugerahi jabatan oleh Tuhan sebagai imam atau pastor Katolik. Dan seperti yang teman-teman tahu, beliau juga adalah seorang seniman, pemusik, dan alat musik yang sering dibawakan adalah saksofon. Oke, tanpa berlama-lama, saya persilahkan untuk giliran pertama berbicara kepada Ibu Cynthia. Saya persilahkan waktunya mungkin
kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan pengalaman, men-sharing materi, atau membagikan pengetahuannya kepada kita. Silakan, Ibu Cynthia. Oke, shalom. Shalom. Ini Shalom. saya belum nyalain kamera. Kayaknya saya nggak bisa on cam nih karena jaringannya kurang bagus. Kalau on cam dan laptopnya agak bermasalah. Mungkin nanti kalau ada sesi foto bersama saya on cam nih ya. Jadi saya izin dulu minta maaf sebelumnya. Saya nggak on cam selama ini daripada mengganggu jaringannya gitu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Forum ini forum yang menurut saya luar biasa. Isunya ini masih jarang yang menyadari akan isu ini gitu, tentang gereja yang aksesibel bagi teman-teman pakai difabel, tapi saya pakai penyandang disabilitas ya, karena saya pakai bahasa legal di undang-undang kita kan, undang-undang tentang penyandang disabilitas. Saya tidak akan membahas kenapa ada yang difabel, kenapa yang pakai penyandang disabilitas, ada yang cacat. Tapi saya lebih karena regulasi kita menggunakan bahasa penyandang disabilitas, jadi saya pakai kata terminnya disabilitas, penyandang disabilitas. Oke, kalau ditanya ke semua gereja, organisasi gereja, apakah gereja Anda atau gereja saudara sudah akses terhadap penyandang disabilitas? Itu pasti semua akan menjawab sudah, dengan berbagai versi ya. Misalnya kalau tanya lagi lebih dalam, konkretnya apa nih Bapak, Ibu, Pak Pendeta, Bu Pendeta, Pak Gembala, Bu Gembala, Pak Pastor, dan yang lain-lain, pasti mereka akan mengatakan sudah aksesibel. Ketika dipertajam lagi, akan dikatakan setiap Natal kami mengundang penyandang disabilitas untuk beribadah. Setiap Natal kami memberikan diakonia kepada penyandang disabilitas, misalnya. Setiap Natal dan Paskah kami membuat kegiatan bakti sosial buat penyandang disabilitas. It's okay. Itu adalah salah satu wujud yang selama ini masih dianggap, masih dibatasi oleh kita sendiri, bahwa penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas itu kita persempit di ranah itu. Jadi ketika gereja sudah melakukan hal-hal tadi, gereja sudah menganggap sudah memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi buat penyandang disabilitas. Ini saya bukan berarti ini salah, tapi selama ini realita ini yang terjadi. Nah, kemudian kita jadinya mempersempit pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas itu hanya sebatas itu. Padahal ada banyak hal yang masih harus dipenuhi oleh gereja, apalagi berdasarkan kasih. Saya lebih senang pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh gereja yang berlandaskan kasih dan penerapannya itu proporsional. Proporsionalnya kenapa? Ketika berbicara tentang penyandang disabilitas, ada satu kutipan yang saya sangat suka. Ketika berbicara tentang penyandang disabilitas, maka di situ penyandang disabilitasnya harus dilibatkan. Kalau yang seperti tadi, itu basisnya masih dibatasi kepada charity base ya, berdasarkan belas kasihan gitu. Sedangkan ada banyak aspek fisik, aksesibilitas fisik maupun non fisik yang sebenarnya harus juga dipenuhi oleh gereja sebagai komunitas kita sesama pengikut Kristus. Mungkin kalau mau masuk lebih jauh lagi, saya ingin tanpa sadar mungkin gereja tuh melakukan diskriminasi. Diskriminasi itu adalah apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada
pembatasan atau peniadaan, pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Jadi kadang-kadang kita, bahkan penyandang disabilitas sendiri nggak tahu bahwa kita itu sebenarnya udah mengalami diskriminasi gitu, karena terbuai dengan konsep-konsep lama bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sebatas di charity based tadi yang berdasarkan belas kasihan. Nah, sedangkan aksesibilitas sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Nah, aksesibilitas ini ada yang fisik dan non fisik. Kalau fisik udah jelas ya, kita bisa tahu lewat contohnya buat pengguna kursi roda ada ramnya. Jadi buat gereja-gereja yang banyak tangganya gitu, ideal kita sangat mengharapkan akan ada ram yang mempermudah teman-teman pengguna kursi roda. Jadi jangan sampai terjadi seorang pengguna kursi roda nggak mau ke gereja karena gerejanya tidak akses secara fisik. Kemudian aksesibilitas juga termasuk buat teman-teman tunarungu misalnya. Misalnya di dalam gereja itu ada jemaatnya yang tunarungu. Tunarungu mereka mengalami hambatan di pendengaran dan juga kebanyakan di pendengaran dan juga tidak bisa berbicara atau berbicaranya juga mungkin terbatas. Nah, mereka butuh teks visual, mereka butuh visual di gereja itu. Sekarang lagi apa gitu. Mereka juga butuh untuk mendapatkan firman Tuhan. Mereka juga butuh untuk beribadah. Kemudian buat kami yang tunanetra, bagaimana contohnya gereja tidak akses? Misalnya sekarang ini kan zaman tambah canggih ya, kebanyakan di depan tata ibadah liturgi itu udah di depan, udah ditampilkan di depan pakai LCD, pakai layar, di layar sudah ditampilkan. Nah, kita nggak dikasih tahu, misalnya kalau itu kan masih jemaat diundang untuk berdiri, jemaat disilahkan duduk. Tapi sekarang kebanyakan udah nggak ada yang kayak gitu. Kemudian kalau dulu, kebetulan karena saya basicnya dari gereja Protestan, masih dibilang tuh menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 bisa, menyanyikan NKB nomor 1. Sekarang udah nggak lagi, karena semua beranggapan dengan apa yang ada di depan itu, yang ada di layar itu sudah menginstruksikan kita harus apa. Nah, ini tidak akses buat kami tunanetra. Kemudian misalnya dulu kantong untuk persembahan itu diedarkan, oke. Jadi datang ke masing-masing jemaat. Sekarang dibawa ke depan. Bagaimana dengan tunanetra yang datang ke gereja sendiri? Apakah pernahkah dipikirkan ketika tunanetra misalnya datang ke gereja sendiri, apakah ada asar atau pelayan khusus atau petugas dari gereja yang akan mendampingi dia ketika dia akan memberikan persembahan, ketika dia akan menerima perjamuan kudus misalnya? Semuanya udah otomatis ada di depan. Oke, maaf, ini apa suara saya bisa terdengar? Masih. Lanjut. Oke, ini terdengar? Jelas, Kak Cynthia. Maaf, tadi saya ada notifikasi mute gitu, saya kaget. Ya, kemudian ketika misalnya ada pengguna kursi roda datang ke sebuah gereja yang memang tidak ada
akses RAM-nya. Apakah ada petugas dari gereja yang bersedia membantu yang bersangkutan supaya dia bisa ikut beribadah? Nah, ini menjadi sangat disayangkan ketika hal-hal seperti ini akhirnya tidak dipikirkan oleh gereja. Ini menjadi PR buat saya sih, sangat berharap kita yang hadir saat ini bisa memulai. Kita tidak usah berharap dulu banyak, langsung perubahan besar, tapi dimulai dari kita yang hadir saat ini. Teman-teman yang hadir juga sudah mulai harus menyuarakan hak-hak teman-teman dalam beribadah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini tentang penyandang disabilitas juga ada yang mengatur tentang beribadah, itu ada di pasal 14. Itu hak keagamaan untuk penyandang disabilitas. Itu bentar saya bacakan. Hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Kemudian bagian B memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan. C. Mendapatkan kitab suci dan lecture dan keagamaan lainnya yang akses berdasarkan kebutuhannya. D. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah agama dan kepercayaannya. E. Berperan aktif dalam organisasi keagamaan. Jadi ini jelas. Mungkin banyak yang belum tahu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini berdasarkan dari Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas. UNCRPD. Jadi CRPD, Convention on Rights of Persons with Disability. Nah, saya berharap kalau saya berharap ke depannya itu gereja itu benar-benar bisa menjadi suatu wadah untuk menerapkan cinta kasih Tuhan kepada kami penyandang disabilitas yang adalah bagian keragaman dari ciptaan Tuhan ya. Keragaman dari dalam. Jadi jangan sampai lagi ada, mudah-mudahan ya, jangan sampai ada gereja atau majelis gereja atau pengurus gereja yang berpikir kondisi disabilitas yang dialami oleh seseorang itu adalah akibat kutukan, akibat kesalahan dari orang tuanya, akibat dosa masa lalu, dan stigma-stigma yang kurang, yang nggak bagus. Saya punya cerita dari seorang teman. Dia sebenarnya kepingin ke gereja, tapi karena dia bilang seperti ini, saya pengen ke gereja, tapi setiap saya ke situ, saya berdiri di depan gereja yang megah itu, orang lalu lalang, nggak ada tuh yang ngajak saya masuk ke dalam, nggak ada yang ngajakin saya, nggak ada yang mandu saya untuk saya harus duduk di mana, saya harus kemana, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau gereja bisa membuka diri, banyak cara ya. Mungkin awalnya dari pendataan dulu di gereja kami itu ada penyandang disabilitas atau enggak. Kemudian dia diajak, mungkin dia punya kelebihan, bisa ikut paduan suara, bisa jadi song leader, bisa jadi singer, bisa jadi pembaca ayat-ayat, atau bisa jadi tim doa, apapun gitu. Dan meskipun yang bersangkutan tidak punya kemampuan untuk hal-hal tadi di atas yang saya sebutkan, nggak bisa main musik, mungkin nggak bisa apa, tapi dia berhak mendengarkan, dia berhak menerima firman Tuhan. Dia adalah jemaat. Walaupun dia nggak punya talenta itu, tapi dia adalah jemaat yang punya hak yang sama untuk menerima firman Tuhan, untuk dikuatkan, bertumbuh dalam imannya, kecintaannya terhadap Yesus Kristus. Jadi bukan berarti karena dia nggak bisa, dianggap tidak bisa apa-apa atau tidak punya potensi apa-apa, lalu dia juga kehilangan haknya untuk memperdalam imannya. Nggak seperti itu. Nah, kalau memang sudah dimulai dari pendataan, mungkin bisa selanjutnya ke
ditanyakan kebutuhannya apa. Kalau kamu beribadah di sini, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita gereja belum punya sarana fisik yang wow gitu ya. Kan untuk membuat sebuah RAM atau untuk membuat penyesuaian-penyesuaian, mungkin ada ininya ya, ada biaya yang mungkin harus ditambahkan atau seperti apa, ada penyesuaian-penyesuaian lain. Tapi bisa dimulai dari aksesibilitas fisik dulu. Aksesibilitas fisik itu seperti non fisik dulu. Yang saya bilang aksesibilitas non fisik ini seperti apa? Layanan misalnya ketika tunanetra masuk ke gereja, ada petugas yang respon, ini tolong diantar, nanti tolong dikasih tahu ya kalau misalnya persembahan diantar kemana dia harus mengantarkan persembahannya. Kemudian yang pengguna kursi roda tolong dibantu supaya dia bisa ada di ruang gereja, bisa ikut beribadah. Aksesibilitas non fisik ini menurut saya penting karena ini sebuah layanan yang kesadaran. Ketika RAM misalnya disediakan di sebuah gereja, tapi jemaat atau majelis atau semua pengurus gereja tidak tahu RAM itu untuk apa, maka RAM itu akan dipergunakan akan salah dipergunakan. Kayak di Jakarta ini saya kasih contoh misalnya, di Jakarta itu ada guiding block, ubin pemandu, garis yang ada yang bulat-bulat, ada yang garis-garis gitu di trotoar. Satu dinas tahu ubin pemandu itu dibuat adalah untuk tunanetra pejalan kaki yang akan menjadi garis pemandu untuk dia bermobilitas. Tapi dinas yang lain tidak tahu itu untuk apa. Akhirnya ubin pemandu ini dianggap itu pemanis jalan, pemanis trotoar, ditaruhlah pot bunga di tengah-tengahnya. Ketika tunanetra jalan, ditabraklah pot bunga itu. Tunanetra nggak salah, karena tunanetra tahunya itu guiding block itu adalah pemandu dia untuk berjalan. Yang salah siapa? Yang salah yang naruh pot bunga di situ. Yang salah yang berjualan di situ. Nah, ini aksesibilitas non-fisiknya belum terkampanyekan. Karena orang belum tahu itu untuk apa, dianggap buat hiasan jalan. Ada RAM yang seharusnya buat teman-teman pengguna kursi roda di jalan raya. Akhirnya dipakai buat parkir beca, parkir motor. Dipakai untuk, akhirnya disalahgunakan. Ini karena kurangnya pengetahuan, kurangnya aksesibilitas non-fisik. Seperti itu. Nah, mari saya sih kepingin kita semua seperti ini ya. Ketika saya belajar ke Australia, saya diberi puji Tuhan diberikan kesempatan untuk belajar tentang jadi short course tentang penyusunan laporan bayangan negara pihak yang sudah meratifikasi konvensi PBB. Jadi Indonesia ini sudah meratifikasi konvensi PBB tentang penyandang disabilitas. Nah, kewajiban dari negara pihak untuk setiap negara pihak adalah kewajibannya melaporkan secara periodik tentang implementasi CRPD tadi, konvensi tadi. Nah, masyarakat sipil diberikan kesempatan untuk mengirimkan laporan pembanding atau laporan bayangan tentang implementasi yang dilaporkan oleh pemerintah. Jadi 2013 saya belajar di Australia tentang penulisan itu, dan saya lihat kok di Australia ini bahkan apa ya, penanganan disabilitas itu sampai ada di kejaksaan agung gitu loh. Dan kita tuh aware pemerintahnya ketika kami datang ke kantor pemerintahan di Sydney maupun di Canberra itu pemerintahnya itu, aduh, maaf kata ya, saya malu. Beda sekali cara penyambutannya, cara pandangannya terhadap penyandang disabilitas sangat berbeda dengan kita di Indonesia, sangat berbeda. Sampai saya penasaran, saya tanya gini ke seorang di sana. Saya tanya bahwa kenapa sih Australia ini sangat aware tentang aksesibilitas buat penyandang disabilitas? Kenapa? Jawabannya ya sempat bikin saya tertohok juga ya, karena dia bilang semua kami, semua kita, semua manusia
bisa menjadi penyandang disabilitas kapan saja. Apakah itu karena kecelakaan, penyakit, atau usia. Saya saat ini masih kuat, usia saya masih produktif. Mungkin 20 tahun ke depan, saya akan mengalami, saya harus menggunakan kursi roda, karena fisik saya yang sudah mulai renta. Mungkin 20 tahun ke depan, saya udah nggak bisa lihat lagi. Atau 20 tahun ke depan, saya udah nggak bisa dengar lagi. Saya akan jadi penyandang disabilitas. Jadi sebenarnya yang kami lakukan sekarang ini bukan untuk kami buat kalian saja, tapi untuk mempersiapkan kami. Jadi suatu saat kami juga akan mengalami seperti ini, seperti kalian. Oh, saya sampai, oh iya ya oke. Memang apa ya? Kadang-kadang orang yang non disabilitas itu mikirnya bukan urusan kita gitu, itu urusan pekerja-pekerja sosial, itu urusan mereka lah. Kita mah sehat, aman, kita mah masih bisa lari, masih bisa nge-gym, masih bisa segalanya deh. Pokoknya masih bisa. Tapi who knows gitu ke depan. Tiba-tiba ada sesuatu yang merampas salah satu fungsi indera kita. Yang membuat kita tiba-tiba jadi penyandang disabilitas. Tentu nggak ada yang mau jadi penyandang disabilitas. Nah, saya ingin gini, kita umat Kristiani ini punya satu, kita punya dasar yaitu kasih. Kasihilah, selain kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri, kita kasihilah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, bagaimana seandainya kalau posisi yang tunanetra ini dibalik? Gantian gitu. Yang non tunanetra gantian jadi tunanetra. 10 menit aja deh tutup mata. 10 menit tutup mata, entah mau tutup mata atau pakai blindfold atau penutup mata yang lain, 10 menit aja deh. Bisa kira-kira gimana? Kita belajar untuk kalau kita nggak bisa ngebayangin mungkin, tapi gimana kalau kakak kita, adik kita, saudara kita tiba-tiba menjadi disabilitas, terus diperlakukan dengan tidak baik. Kira-kira kita sebagai keluarganya sakit hati nggak? Nah kemudian kayak seperti yang dari di Australia itu bilang bahwa satu saat mungkin saya nanti akan menggunakan kursi roda, karena saya juga ketika saya nanti tua, saya nggak mau hanya menjadi orang yang tidak bermanfaat, hanya diam di rumah. Saya tetap harus bisa beraktivitas, tetap produktif walaupun saya sudah tua. Seperti itu mereka prinsipnya. Nah, kalau ada pemahaman seperti ini, otomatis kita akan terpanggil untuk bagaimana sih caranya merangkul jemaat yang mengalami disabilitas. Nah, sampai saat ini masih ada orang yang menganggap bahwa penyandang disabilitas itu adalah sesuatu yang aib ya. Bahkan di daerah-daerah itu, saya pernah mengalami waktu di kampung saya di Sulawesi Utara sana, sebelum saya kembali ke Jakarta, saya naik angkot. Kemudian ada orang yang nyetopin kan. Ya, kami waktu itu ada beberapa tunanetra. Ada di situ, dan itu mobilnya masih kosong. Mobilnya itu benar-benar masih ada beberapa kursi yang kosong. Dia udah nyetopin, terus begitu dia lihat ke dalam, nggak jadi deh gitu. Terus sambil ngedumel dia bilang apa? Ntar sial, ada orang butanya. Gitu. Kadang-kadang saya bilang, aduh, ntar sial gitu. Apa kita membawa sial? Tapi padahal kan tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Saya ingin mengutip satu ayat di firman Tuhan ya. Dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 ini saya sangat suka dengan ayat ini. Bunyinya seperti ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Ya Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah
harus dinyatakan di dalam Dia. Tuhan sendiri sudah bilang seperti itu. Saya harap tidak ada lagi umat Kristiani, pengikut Kristus yang masih beranggapan bahwa kondisi disabilitas ini adalah aib, adalah suatu yang memalukan. Nah, dan ke depan semoga gereja-gereja itu bisa lebih aksesibel dari segi layanannya seperti tadi yang sudah ada layanan seperti yang saya sebutkan di awal tentang pemberian diakonia, kunjungan, itu silahkan dilanjutkan, tapi diperluas lagi dengan pelibatan penyandang disabilitas yang ada sebagai jemaat itu lebih aktif lagi. Dan bahkan jangan ada gereja yang berpikir mungkin gini ya udah deh dibuatkan ibadah khusus aja. Kami sih harapannya adalah ibadah itu inklusi. Jadi jemaat yang non disabilitas dan jemaat yang disabilitas itu bergabung untuk bisa saling membaur bersatu sebagai umat Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Maaf Bu Tia, 1 menit lagi ya. Oke, siap. Jadi semoga ke depan gereja bisa menjadi lembaga yang turut ambil peran, sudah saatnya ambil peran untuk memenuhi, melindungi, menghormati dan hak-hak para penyandang disabilitas Kristiani dimanapun berada. Dengan berlandaskan kasih, harus lebih maju daripada mereka yang tidak berlandaskan kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tia untuk pemaparan materinya, termasuk tadi sudah men-sharingkan, membagikan beberapa pengalaman, pengetahuan, dan semacam cerita-cerita termasuk keluh kesahnya selama ini juga menjadi jemaat seorang difabel yang juga jemaat gereja yang ya mungkin kita bisa katakan belum benar-benar menjiwai prinsip inklusivitas. Oke, nah berikutnya pembicara kedua kita, Romo Aloysius Budi Purnomo. Kita akan lebih banyak nih berbincang-bincang dengan Romo Budi tentang bagaimana sih makna gereja itu. Karena ya mungkin akan ada berbagai dimensi tentang pemaknaan gereja, dan apakah benar dalam berbagai dimensi pemaknaan itu di dalamnya sudah terkandung prinsip inklusivitas. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Romo Budi. Monggo Romo. Terima kasih Richard. Terima kasih Romo. Kak Cynthia yang tadi sudah berbagi pengalaman, pemahaman, dan juga pengharapan ya, untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Ya, ini ada 13 partisipan, ada Pak Sigit Antono, ada Mas Yohanes Aji yang tadi sudah memberikan sambutan, ada Pak Andre Evan Sihombing, ada Kak Cynthia tentu saja yang tadi sudah mencerahkan kita, ada Kak Dodi, ada Kak Siulan, ada beliau ini juga teman kita, ada ini ada dengan oksigen ya. Pengguna akunnya. Kemudian ada Kak Watiria, lalu ada Ibu Noviana Debiantari, itu guru, sahabat, dan pembimbing saya juga dalam persahabatan dengan siapa saja yang disebut penyandang disabilitas. Saya sendiri sebetulnya juga seorang penyandang disabilitas yang bukan hanya fisik tapi juga secara rohani ya, dalam konteks gereja, karena kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa yang saya gumuli sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan ibu saya. Jadi dalam pemahaman saya disabilitas memang saya perluas, tidak hanya tadi Kak Cynthia sudah menjelaskan aspek-aspek fisik ya, tetapi dalam perspektif iman
saya sendiri banyak belajar justru ketika menyadari bahwa disabilitas juga dalam konteks spiritual. Jadi kita semua sebetulnya seorang yang difabel di hadapan Tuhan. Ya, karena itulah Allah mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan istimewanya adalah ketika Kristus putra Allah yang Maha Tinggi yang saat ini kita rayakan dan juga kedatangannya ya di masa Natal, itu dalam Injil diwartakan orang-orang yang paling dekat bersahabat dengan Yesus adalah mereka yang quote in quote oleh masyarakat ya, dalam konteks sosial disebut difabel. Ya, difabel itu bisa tunarungu, bisa tunanetra, bisa tunawicara, bisa tunalaku yang lumpuh. Ya. Saya kebetulan pernah lumpuh pada waktu kecil dan sembuh. Ya, saya mengalami kebutaan temporal dan menjalani operasi. Saya pernah bisu karena terserang tumor pita suara. Jadi secara fisik saya itu komplit gitu ya. Jadi itulah sebabnya setiap kali saya berjumpa dengan sahabat-sahabat, saya sebagai seorang imam juga menjadi bagian dari panjenengan semua. Nah, itu yang pertama, dari sisi pengalaman, pemahaman saya secara spiritual dan secara fisikal, saya bagian dari itu. Dan bagaimana saya bersyukur kendati saya ini disebut difabel, dalam tanda kutip bahasa kita sehari-hari mengatakan cacat, baik secara fisik maupun secara spiritual, tetapi masih diterima oleh gereja dan boleh menjadi imam. Gereja Katolik ya. Dan saya mengenal dua kawan itu yang secara fisik sebenarnya nggak bisa menjadi imam. Ya, karena memang untuk menjadi imam itu dibutuhkan kegesitan, kelincahan dalam melayani setiap saat 24 jam. Tetapi Keuskupan Agung Semarang itu masih memberi ruang. Ada kawan-kawan, sekarang ini ada satu frater yang meskipun dia memakai krek ya seumur hidup ya karena folio kakinya sejak bayi, tetapi masih bisa menjadi calon imam dan siap untuk ditabiskan. Ada satu yang panggilannya itu mohon maaf, bahkan dia sehari-hari sampai hari ini sudah senior banget guru saya, dipanggil Romo Bambang Deglok ya, karena folio, dan dia duduk di kursi roda sekarang, tapi menjadi imam, melayani, ya, bahkan dengan penuh semangat, kerap kali menjadi contoh untuk kita yang merasa diri tidak sebagai penyandang disabilitas. Nah, disitulah kesaksian panjenengan semua itu menjadi kritik profetik. Ya, panjenengan menjadi seorang nabi ya, yang memberikan peringatan teguran kepada gereja yang kerap kali terlalu nyaman, terninabobokan sampai mengabaikan. Ya, padahal kan mestinya kalau kita mengimani Kristus seperti yang dibilang Kak Cynthia tadi, tidak boleh mengabaikan siapapun, tidak boleh bersikap diskriminatif. Ya. No one left behind. Gitu ya. Nah, saya bersyukur gereja Katolik mulai dari paus sampai pada kita para imam itu memang terus-menerus diajak untuk sadar ya bahwa umat kita itu beragam, ya. Tetapi pertama-tama harus dicatat bahwa gereja itu juga mencakup kita semua sebagai orang yang secara rohani mengalami disebut disabilitas. Ya, kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Kita tidak bisa mendengar suaranya yang begitu dekat. Kita tidak bisa menyerukan ya, namanya yang penuh kasih, padahal begitu dekat dengan kita. Tetapi kita menjadi gagap, tuli, dan tunanetra karena nggak bisa mengalami kehadirannya yang begitu dekat. Meskipun mungkin kita ini secara
fisik bisa melihat, tetapi kita jauh ya. Kami ini jauh dari teman-teman yang meskipun penyandang disabilitas tapi justru melihat, justru mendengar, justru memberikan kesaksian ya tentang kasih Tuhan yang paling nyata. Ketika saya bertugas menjadi misionaris di Medan, saya bersahabat dengan kawan-kawan komunitas tunanetra di Pasar Merah. Ya, di sana ada kelompok paduan suara yang luar biasa. Begitu mereka bernyanyi, ini mengalahkan paduan suara profesional yang beranggotakan, mohon maaf, orang-orang yang tidak menjadi penyandang disabilitas. Jadi justru mereka punya nilai plus, bahwa tunanetra tetapi bisa menjadi paduan suara 4 suara. Nah, tenor, sopran, bariton, bass. Dan begitu menyanyi, membuat siapapun yang mendengarnya, itu terangkat jiwanya berjumpa dengan Tuhan. Nah, saya mempunyai komunitas itu. Kebetulan Bu Novi ini juga beberapa kali memang mengundang saya, tetapi baru sekali kesampaian pada waktu itu, dan pas kebetulan saya sedang kambuh, nggak bisa jalan. Dan itu saya terima bukan sebagai kutukan. Ini menjadi penyelenggaraan Tuhan. Saya diundang Bu Novi untuk waktu itu ada semacam konser begitu ya, konser inklusi kawan-kawan penyandang disabilitas. Saya tidak boleh hadir sebagai orang yang tidak sedang mengalami pergumulan itu. Sehingga saya dengan rasa sakit saya tetap hadir, saya duduk di kursi roda, saya didorong, dan setiap kali saya meniup saksofon, wah itu sambil saya kesakitan. Tetapi di hadapan kawan-kawan penyandang disabilitas, mereka justru mengapresiasi saya. Mereka mengatakan, aduh Romo tadi menghayati banget ya, padahal saya kesakitan. Jadi perspektif-perspektif itu yang kerap kali tidak kita lihat, tidak dilihat oleh orang lain. Nah, maka dari itu saya banyak belajar dari teman-teman, baik dalam konteks gerejawi maupun dalam konteks sosial. Saya pernah tampil bareng dengan kawan-kawan anak buahnya Bu Novi ini dalam rangka kerukunan. Ya, di Simpang 5, konser waktu itu. Konser besar di Simpang 5, dihadiri tokoh-tokoh lintas agama yang hebat-hebat, dan masyarakat penuh dengan hadirin di Simpang 5 waktu itu. Nah, saya bersama dengan kawan-kawan menghibur mereka, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu kasih, seperti itu. Nah, persoalan yang mendasar adalah godaan untuk bersikap diskriminatif itu bisa menyerang siapa saja. Saya bahagia ketika pada tahun 2016, yang sekarang menjadi Bapak Kardinal di Jakarta, Monsinyur Suharyo, itu dengan rendah hati meminta maaf ya kepada umat saudari-saudara yang masuk kategori penyandang disabilitas, karena kerap kali gereja bersikap kurang peka ya, terhadap kebutuhan-kebutuhan yang real ya, dalam rangka pelayanan liturgis, doa, diakonia, martiria, koinonia, semua itu ternyata tidak boleh bersikap diskriminatif. Dan Bapak Kardinal dengan rendah hati memohon maaf dan berterima kasih kepada keluarga-keluarga yang dengan penuh kasih memberikan kesaksian yang luar biasa istimewa ya, dalam mengalami, memberikan kesaksian perawatan anggota keluarga yang menjadi penyandang disabilitas. Dan itu bukan sebagai suatu beban, apalagi kutukan, tetapi sebagai anugerah. Saya pernah menjalani satu live-in waktu masih frater di yang disebut rumah panti cacat ganda di Jalan Kaliurang. Ya, mulai dari yang difabel itu, mulai dari yang embisil, debil, sampai yang sama sekali tergantung dari kita, gitu ya. Dan saya membantu bersama mereka belajar menemukan Tuhan. Mereka membantu saya menemukan Tuhan
Dan disitulah sampai hari ini saya menjadikan pengalaman itu sebagai pengalaman enlightenment. Saya sempat marah itu Mbak Cynthia, sempat marah waktu itu. Mana mungkin Tuhan ada dan Tuhan kok membiarkan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku ini mengalami sudah difabel, ganda lagi. Saya harus mendampingi salah satu anggota itu yang sudah difabel, penyandang disabilitas, masih terkena penyakit waktu itu hepatitis C, ya bukan hanya AB tapi C. Dan ketika saya harus memberi makan, saya nggak boleh nyuapin, saya nggak boleh mendekat. Saya harus pakai kayu panjang yang disebut genter dalam bahasa Jawa, ya, dan piring itu harus saya serahkan dengan cara itu. Saya menangis, saya berontak pada Tuhan waktu itu. Dan jawaban yang dikutip oleh kutipan yang dikutip oleh Mbak Cynthia tadi menjadi jawaban saya. Ya, bukan apa-apa, tapi supaya kuasa Tuhan dinyatakan dan mereka ini menjadi penyata-penyata pemberi kesaksian yang luar biasa dahsyat, istimewa kehadiran Tuhan. Waktu itu saya nyaris menjadi ateis. Ya, saya nggak percaya, Tuhan nggak ada, nggak mungkin kalau Tuhan ada katanya Tuhan penuh kasih kok membiarkan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku seperti ini. Tidak adil. Dan jawaban itu diberikan oleh seorang perawat yang sejak masih remaja, dia mendampingi di panti itu sampai dia menjadi nenek-nenek, punya anak, punya cucu, tetap setia melayani di situ bersama mereka. Silih berganti siapapun yang dititipkan di situ. Nah, disitulah saya menemukan, oh ternyata mereka-mereka ini sahabat-sahabat penyandang disabilitas, juga penyandang disabilitas ganda, itu menjadi tanda kehadiran Tuhan yang paling istimewa untuk saya. Nah, itulah sebabnya yang terakhir ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mungkin nanti dialog lebih baik, lebih banyak. Gereja Katolik itu setiap tahun pada hari disabilitas, Paus itu selalu menerbitkan pesan, ya, setiap tahun. Nah, saya ingin mengutip dua pesan terakhir yang kebetulan disampaikan Paus Fransiskus di masa pandemi. Nah, tahun lalu beliau memberikan pesan itu dengan meneguhkan kita semua bahwa kita dipanggil untuk membangun kembali bersama-sama lebih baik menuju dunia yang inklusif, aksesibel, dan sustainable bagi siapa saja, terutama sebagai preferential option itu penyandang disabilitas di masa pandemi dan pasca pandemi. Bahkan dikatakan bahwa teman-teman itu sudah menjadi contoh bagaimana mengkonkretkan perumpamaan Yesus tentang rumah yang dibangun di atas batu atau di atas pasir. Teman-teman penyandang disabilitas itu oleh Paus Fransiskus disebut sebagai orang-orang beriman yang membangun rumah di atas batu yang tidak akan pernah roboh oleh topan dan badai. Nah, di tengah-tengah kehidupan upaya ancaman budaya membuang, kemudian menyingkirkan, diskriminatif, dirangkullah bahwa kita semua adalah saudara menjadi pewarta Injil, sukacita. Jadi penuh sukacita. Dan itu justru terekspresikan paling nyata dari kawan-kawan semua yang secara hukum disebut sebagai penyandang disabilitas. Sehingga pada tanggal 21 Oktober 2017, ya, beliau juga sudah membuat satu peneguhan dalam pidato konferensi bersama dengan para penyandang disabilitas, dikatakan bahwa setiap kerentanan, kelemahan kita itu bersifat intrinsik. Ya. Ini bagian dari kemanusiaan kita. Semua yang bahkan merasa diri sehat, itu harus waspada seperti yang dibilang Kak Cynthia tadi. Suatu saat kamu akan menjadi penyandang disabilitas, maka nggak boleh bersikap diskriminatif. Mentang-mentang kamu sehat,
lalu bersikap diskriminatif terhadap yang lain, maka gereja harus menyediakan semua ruang fasilitas yang dibutuhkan, ya. Sampai hal yang kecil yang tadi disebut oleh Kak Cynthia, itu benar sekali. Nah, pada tahun ini, tanggal 3 Desember 2021 yang lalu, Paus Fransiskus menulis, dan ini diterjemahkan dalam bahasa Arab, Belanda, Inggris, Spanyol, Prancis, Italia, kemudian Portugis. Jadi ada sekian bahasa yang dipakai oleh Paus untuk menyapa bahwa kita semua bersaudara. Jadi kalau tadi Kak Cynthia mengutip Injil Yohanes bab 9, ini diambil dari kutipan Injil Yohanes bab 15 ayat 14, bahwa kita semua adalah saudara. Jadi maka tidak boleh ada yang namanya sikap diskriminatif, itu sudah bukan zamannya, gitu ya. Nah, disinilah pesan-pesan itu yang terus-menerus disampaikan. Kalau secara Katolik itu mulai dari Paus hingga kita para imam, itu memang terus diajak untuk terutama menyadarkan umat yang merasa diri sehat untuk memiliki kerendahan hati dan belajar dari kawan-kawan penyandang disabilitas yang biasanya memiliki daya tahan jauh lebih hebat dibandingkan dengan kita-kita orang-orang yang merasa diri sehat. Bentuk diskriminasi yang terburuk adalah ketika perhatian secara rohani itu tidak diberikan ya, kepada semua orang, terutama yang mengalami kesusahan, kemudian penyandang disabilitas, itu harus menjadi mitra utama di dalam pewarta Injil. Itu kurang lebih Kak Richard yang bisa saya bagikan sebagai sharing pengalaman, pemahaman, dan bagaimana gereja Katolik mencoba menempatkan panjenengan dalam konteks gereja kita. Jadi gereja adalah panjenengan dan saya bersama-sama mewartakan Kristus yang mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Kak. Terima kasih Romo Budi buat pemaparannya, buat sharing pengalaman juga, dan wow, luar biasa ya. Justru Romo Budi mengalami enlightenment, pencerahan ketika berinteraksi juga salah satunya dengan teman-teman di Fabel di tempat yang tadi di Kaliurang. Oke. Terima kasih banyak Romo Budi buat pengalaman yang di-sharingkan dan buat pengetahuan yang dibagikan. Oke, teman-teman, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Mungkin apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya Richard. Oke, boleh, ya. Silakan Mas Haji. Terima kasih Richard, waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore Romo Budi. Selamat sore. Ya, saya cerita sedikit mengenai perjalanan saya tuh melayani Tuhan. Jadi saya tuh pada waktu kecil kelas 5 SD, kelas 6 tuh, walaupun saya tuh tergolong disabilitas tunanetra, itu saya tuh diberi kesempatan Tuhan untuk menjadi misdinar. Jadi jadi saya tuh juga enggak memandang wah Tuhan kok memberikan gini kepada saya, tapi saya tuh bertekad untuk gimana ya caranya kalau saya bisa menjadi misioner gitu. Dan akhirnya saya tuh ikut misioner, ngumpul misioner, dan saya diberi tugas oleh gereja saya. Jadi gereja saya tuh di paroki Palur, Romo, di gereja Santa Maria dan Surga Palur. Dan pada waktu itu saya memang bertekad untuk misioner karena saya pun juga menyandet itu. Dan sejak kecil saya tuh bercita-cita untuk menjadi Romo. Sejak TK saya menjadi Romo. Nah, pertanyaan saya begini, Romo Budi, untuk mengenai pelayanan selanjutnya untuk difabel misalnya, ini yang sangat penting. Apakah seperti seorang yang berkebutuhan khusus tunanetra maupun low vision itu bisa menjadi prodiakon? Itu. Jadi seringkali saya tuh pernah sharing-sharing kepada
ketua lingkungan, kemudian dulu kamu pernah aktif di Misinar dan kamu sekarang istilahnya sangat-sangat tekun untuk membaca Alkitab dan segala macam. Nanti kalau kamu besar bisa menjadi prodiakon, dan saya menjawab mungkin tidak bisa Bu, karena mungkin saya keterbatasan di penglihatan untuk menjadi prodiakon gitu. Apalagi mungkin saya tidak bisa menjadi romo karena saya keterbatasan di mata begitu romo. Saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, apakah bisa seperti disabilitas tunanetra maupun low vision itu bisa melayani gereja yang lebih, misalnya jadi prodiakon apapun jadi pastor begitu romo. Terima kasih romo yang saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun Mas Haji buat pertanyaannya. Menarik. Ya. Langsung spesifik ke Romo Budi dan mempertanyakan tentang bagaimana sebenarnya melayani sebagai pelayan dalam kehidupan bergereja, dan ini Mas Haji langsung mengatakan pada jabatan pelayanan yang ada di Gereja Katolik. Jadi silakan monggo Romo Budi untuk langsung menyampaikan jawabannya. Iya, terima kasih Mas Aji dan Profesiat ya. Menjadi misdinar, pelayan altar itu luar biasa. Ya. Imam tidak bisa menjalankan fungsi pelayanan tanpa misdinar, itu Mas Richard. Dalam konteks Katolik, liturgi Katolik, terutama liturgi di gereja itu bisa dilayani dengan baik dan lancar ketika ada misdinar. Dan Mas Aji ini bagi saya excellent ya. Meskipun penyandang disabilitas tunanetra, tetapi beliau mendapat rahmat menjadi misdinar. Ini suatu terobosan luar biasa. Biasanya kan kalau teman-teman yang difabel itu organis, itu udah biasa. Ya, paduan suara itu udah biasa. Nah, Mas Aji ini punya peluang sebetulnya ya, dengan pengalaman pernah menjadi misdinar. Mengapa tidak menjadi prodiakon? Nah, memang tugas prodiakon itu antara lain melayani imam dalam membagikan sakramen-sakramen Ekaristi terutama. Ya. Dan itu tidak mustahil ya, dengan pendampingan seseorang tentu bisa. Nah, ini menjadi satu alternatif yang pada suatu saat akan saya sampaikan kepada Bapak Oskop. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini dalam gereja Katolik tidak menjadi sesuatu yang mustahil gitu ya. Karena apa? Faktanya di masa remaja Mas Aji sudah pernah menjadi misdinar dan berjalan baik gitu ya. Mengapa tidak dengan peluang yang lain yang tadi disebut sebagai asisten imam ya, prodiakon. Kalau untuk menjadi imam memang bahwa ada beberapa kawan imam yang tunanetra, tetapi memang tidak sejak awal, Mas Aji. Ya, saya mengenal beberapa romo yang tunanetra, tidak sejak awal karena satu dan lain hal, dia kemudian mengalami tunanetra, bahkan menjadi misionaris, bayangin. Di Kalimantan, ya, Romo Utoyo itu saya kenal betul. Saya berapa kali bersama beliau ya, menjemput ke kamar untuk ke ruang makan, lalu menyediakan, membantu saat beliau dahar. Romo ini ada menu ini, Romo ngersake yang mana, ini pedas, ini tidak pedas, coba diicipi. Tapi beliau tidak mau kembali ke Jawa dalam keadaan meskipun sudah tidak bisa melihat. Karena apa? Di Kalimantan loh, bayangin, dengan medan yang sedemikian rupa. Ya, beliau memberi kesaksian yang istimewa sebagai misionaris. Dan memberi inspirasi kepada kita yang sehat. Ya, nah, itu memang terjadi dalam proses. Tetapi saya belum tahu, meskipun saya pernah menjadi rektor di Seminari Tinggi Pematang Siantar waktu itu ya, belum pernah memang saya menerima calon imam yang sejak awal tunanetra kemudian menjadi imam. Yang jelas prinsip untuk menjadi imam kan mau, mampu, dan boleh. Ya, mau itu dari kemauan diri sendiri, mampu itu dengan segala aspeknya yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Boleh dalam arti siapa yang membolehkan? Ya, keluarga, kemudian gereja, lolos dalam setiap tahapan untuk seleksi.
Karena apa? Teman-teman yang dari gereja-gereja lain, denominasi lain boleh tahu, untuk menjadi seorang imam seperti saya, sejak lulus sampai saya masuk, butuh waktu minimal 12 tahun. 12 tahun untuk belajar. Ya, tingkat menengah atas, SMA, kemudian 1 tahun rohani, kemudian filsafat teologi, lalu 1 tahun pastoral, baru kalau 12 tahun tahapan itu lancar, bisa ada yang sampai 14 tahun, ada yang sampai 15 tahun, itu dalam kondisi quote in quote normal, ya, dalam arti pendengaran. Saya pernah punya frater, itu tunarungu, Richard. Dan ketika banyak orang lain minta supaya dia dihentikan di tengah jalan, saya mengatakan justru ini menjadi kesaksian, saya biarkan. Sampai pada waktu itu sudah tingkat 6 menjelang tabisan imam. Dan dia meskipun tunarungu, tapi begitu main ngiringi, main organ, dia tahu siapa yang fals, siapa yang tidak. Gitu loh. Jadi kepekaannya lebih tinggi. Nah, maka waktu itu ini menjadi salah satu alasan mengapa saya membiarkan dia untuk terus pada saatnya akan ditabiskan. Saya nggak tahu persis karena pada waktu itu saya langsung setelah 4 tahun saya kembali ke Semarang. Dia calon imam untuk Keuskupan Palembang. Ya, untuk Keuskupan Palembang atau Tanjung Karang pada waktu salah satu dari keuskupan itu. Nah, nanti akan saya cek lagi apakah dia sudah sungguh menjadi imam atau memang kemudian beliau mengundurkan diri. Tapi tidak ada yang mustahil, Aji. Mas Aji, itu jawaban saya. Ya Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, Aji. Matur nuwun Romo buat jawabannya. Terima kasih juga Mas Aji buat pertanyaannya. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan bila ada. Oke, sembari menunggu teman-teman yang mungkin mempersiapkan pertanyaan, Butia dan Romo Budi, mungkin saya yang akan bertanya. Ya. Menarik, tadi kita membahas tentang melayani, jadi saya pernah berbincang dengan kebetulan salah satu narasumber dalam penelitian saya, dan kebetulan beliau juga adalah imam Katolik juga di Sanata Dharma, namanya adalah Romo Paulus Bambang Irawan, Wakil Rektor 3. Nah, kami sempat berdiskusi tentang akses dan deep access, artinya bagaimana seseorang itu bisa mengakses gereja itu adalah kebutuhan dasar. Tetapi di lebih dari itu adalah sebenarnya bagaimana kita harus berpikir gereja juga harus menyediakan instrumen bagi teman-teman difabel ini juga bisa terlibat dalam karya pelayanan di gereja. Nah, kemudian pertanyaan saya ini, mungkin nanti dari Butia dulu, kemudian nanti disambung ke Romo Budi. Butia, bagaimana pengalaman Butia sendiri tentang akses dan deep access? Atau dalam artian bahasa sederhananya, bagaimana pengalaman Butia sendiri untuk tadi, pengalaman ketika melayani, apakah itu sudah terfasilitasi dengan baik? Dan kemudian dilanjut ke Romo Budi. Romo Budi tadi sudah sempat menjelaskan tentang bagaimana gereja Katolik menyikapi teman-teman disabilitas atau teman-teman difabel yang ingin melayani atau bahkan memegang jabatan-jabatan tertentu dalam hierarki gereja Katolik. Nah, tapi secara umum Romo, bagaimana teman-teman ini dapat difasilitasi untuk melayani, mungkin bukan sebagai imam, bukan sebagai frater ataupun prodiakon, tetapi melayani dalam hal yang sebagai awam, kalau tidak salah istilahnya awam di Romo ya. Oke, mungkin boleh dipersilahkan Butia. Oke, terima kasih kesempatannya.
Saya sedikit share aja dulu ketika saya masih di Sulawesi Utara. Jadi organisasi gereja terbesar di Sulawesi Utara itu adalah GEMIM, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Nah, GEMIM ini dulu sampai sekarang setahu saya punya tim pekabaran Injil, tunanetra, dan penyandang disabilitas. Nah, tim pekabaran Injil ini memang benar-benar tim yang di bawah sinode. Jadi ini kita di bawah sinode dan kita diberikan kesempatan untuk melayani, diberikan surat rekomendasi untuk melayani di gereja-gereja. Kalau di sinode di GEMIM itu kan per wilayah ya, misalnya wilayah Manado Barat seperti itu. Jadi satu wilayah itu bisa jadi ada 10 sampai 20 jemaat gitu. Nah, kita dapat rekomendasi dari GEMIM dari sinode GEMIM langsung untuk melayani di gereja-gereja tersebut. Misalnya di wilayah A gitu. Nah, di situ kita diberikan kesempatan bisa melayani dalam bentuk kesaksian pujian atau memimpin ibadah. Atau memimpin ibadah ini bisa bagian pemberitaan firman Tuhan bisa dari awal, misalnya dari mulai liturginya sampai selesai. Nah, saya sih berharap ada gereja-gereja yang dilibatkan seperti ini lagi. Kami juga ada pertemuan tiap bulan, bagaimana kendalanya, bagaimana tentang pelayanan, kita sharing tiap bulan tentang sejauh mana pelayanan kita, apa kendalanya di jemaat-jemaat, seperti itu. Nah, karena kita memegang rekomendasi dari GEMIM, dari sinode langsung, itu ya puji Tuhan, sebagian besar pasti kalau kita mengajukan ke daerah mana gitu sesuai dengan rekomendasi, itu diterima dengan baik oleh jemaat, oleh gereja dan jemaat di situ. Nah, saya rindu kalau bisa di tempat lain bisa ada seperti ini. Jadi tim ini bukan jadi masuk dalam struktur tim pekabaran Injil, bukan sekedar formalitas gitu. Memang ada strukturnya, dipimpin oleh seorang pendeta yang non disabilitas jadi di bawah, saya lupa namanya bagiannya itu pekabaran Injil. Jadi kita sama-sama tim doa yang lain gitu. Dan banyak sekali kegiatan yang kita dilibatkan. Kalau ada kayak pertemuan sinode tahunan atau apa, kita dilibatkan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Jakarta pengalaman saya, baik saya bergereja maupun kalau melayani, memang masih ada gereja-gereja seperti yang saya ceritakan tadi di awal, bahwa itu nggak akses. Ya misalnya seperti tadi itu, bahwa kapan sih waktunya berdiri, gitu, kapan waktunya duduk. Kalau kita datang sama orang awas, mungkin ya kita tahu gitu. Sudah ada kita ngasih tahu. Tapi kalau kita datang sendiri gimana gitu. Dan orang di sebelah kita pun tidak tergerak untuk memberitahu kita, Dek, atau Kak, udah berdiri, waktunya berdiri nih, nggak ada yang ngasih tahu. Karena ya, kesadaran jemaat terhadap memperlakukan yang proporsional kepada penyandang disabilitas itu masih kurang. Ya, masih kebanyakan, maaf kata, kalau saya boleh pinjam kata-kata ya, jemaat masih menganggap penyandang disabilitas itu objek diakonia. Jadi mungkin diingat hanya ketika ada pembagian sembako, ada seperti itu, tidak pernah diselipkan dalam firman Tuhan yang diberitakan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari keanekaragaman ciptaan Tuhan. Mungkin itu sharing dari saya. Oke, thank you Bu Tia. Menarik ini Romo. Jadi tadi sudah sempat dikatakan bahwa difabel mungkin lebih sering ditempatkan sebagai objek diakonia. Nah, ini menurut Romo Budi sendiri bagaimana Romo? Supaya bisa menciptakan bahwa difabel itu bukan hanya sekedar objek, tetapi kemudian bisa menjadi subjek. Iya, saya mengalami dalam gereja Katolik banyak teman-teman yang meskipun penyandang disabilitas, tetapi menjadi subjek pelayan, menjadi pelayan, pewarta. Tadi Mas Aji mencontohkan pengalaman bahkan menjadi misioner, itu sesuatu yang excellent tadi saya bilang, ya langka. Pelayan-pelayan yang
penyandang disabilitas itu memberikan firman, kesaksian, memimpin persekutuan di dalam satu doa, itu saya mengalami sendiri bagaimana kawan-kawan ini punya posisi yang penting. Ya. Kebetulan waktu saya tugas di Ungaran, itu saya mempunyai sahabat yang tunanetra, dia pinter main organ, dia tidak sejak awal tunanetra, dari SD itu dia bisa melihat jelas, kemudian SMP mengalami sesuatu sampai hari ini, dan dia tidak hanya menjadi organis di gereja di banyak kesempatan, tetapi juga memberikan firman. Jadi firman dan nyanyian. Kalau saya kan hanya firman doang gitu ya. Aku nggak bisa main organ, dia bisa memberi firman, bisa main musik dan menyanyi. Nah ini kan istimewa, jadi boleh. Nah, jadi dalam arti itulah maka pertanyaan Richard, bagaimana Gereja Katolik memberi ruang dan peluang meskipun penyandang disabilitas sejauh dimungkinkan untuk melakukan itu, mengapa tidak? Ya, kemungkinan itu selalu terbuka, apalagi dalam Gereja Katolik punya prinsip Ecclesia Semper Reformanda. Ya, gereja selalu terbuka pada pembaharuan. Ya, dalam batas-batas yang bisa dimungkinkan, tidak terkecualikan. Tadi sebetulnya pertanyaan Mas Aji itu menggelitik saya. Saya iseng-iseng googling, buka syarat masuk mertoyudan itu apa toh misalnya, syarat untuk masuk seminari. Nggak disebut di sana bahwa, jadi syaratnya hanya dikatakan laki-laki Katolik, ingin jadi pastor, terdaftar siswa kelas 9 SMP, atau kelas 12 SMA, lulus, tahun sebelumnya usia maksimum 17, untuk yang lulus SMP, yang SMA 21, kemudian menyerahkan surat rekomendasi, menyerahkan surat izin orang tua, menyerahkan surat rekomendasi pastor, menyerahkan fotokopi surat pemandian, fotokopi ijazah SD, menyerahkan apalagi nih, fotokopi raport, menyerahkan pas foto. Nggak ada di situ bahwa penyandang disabilitas, nggak ditulis. Artinya apa? Ada peluang, ya, ada peluang gitu loh. Ya Romo, Jadi, terima kasih. secara administratif ada peluang. Jadi saya justru ini, ya nyatanya meskipun dikatakan bahwa pastor harus sehat, tapi di Semari Tinggi itu ada frater saya yang suaranya bagus, pemain musik, tetapi dia polio gitu ya. Dia kan masuk kategori penyandang disabilitas dalam hal laku, dalam hal gerak. Jadi dia harus pakai krek kemana-mana, tapi lincahnya mengalahkan saya yang sehat gitulah. Yang tidak pakai krek saya kalah lincah dibandingkan dia, kan gitu. Jadi ada peluang. Maka kesempatan-kesempatan melayani dalam Gereja Katolik itu tidak hanya menjadikan teman-teman penyandang disabilitas sebagai objek, tetapi menjadi subjek. Menjadi subjek. Saya memberi contoh. Ya, di Toronto, Mas Richard, ini di luar negeri ya, di Toronto itu ada komunitas The Lord. Ya, kurang lebih seperti yang saya kenal seperti kalau di sini dulu ada di Bongsari ya, Mas Richard tahu ya, ada yang sekarang mau pindah. Kemudian yang tadi saya sebut waktu saya di Kaliurang itu ada di beberapa tempat kan ada komunitas-komunitas itu. Nah di Lodge itu ada komunitas yang semua praktis didominasi oleh penyandang disabilitas yang 90% itu tergantung dari orang lain. Dan ada seorang pastor namanya Henry Nouwen, Imam Projo dari Belanda, dia seorang profesor, doktor, psikolog, yang bekerja sama dengan Jean Vanier. Ya, Jean Vanier itu menjadikan komunitas ini sebagai komunitas subjek pewartaan, pelayanan. Jadi Romo Henry Nouwen itu kalau diundang memberi seminar, yang bicara itu sosok yang bernama Adam. Adam yang tidak bisa bicara. Dia hadir di tengah seminar. Ya, dan
Romo Nyuwun itu hanya mengatakan, saudara-saudara, inilah narasumber utama kita. Disebut Adam. Bukan sebagai suatu ledean, bukan sebagai suatu apa, tetapi lihatlah bagaimana Adam dalam keadaan nggak bisa bicara, tetapi tatapan matanya, keramah tamahannya, itu memberikan Anda hospitalitas, persahabatan yang tulus, yang tidak dimanipulasi, yang jujur, dan dunia kehilangan aspek-aspek ini sekarang ini. Anda harus menemukannya dalam diri Adam. Dan Adam itu hanya memberi tepuk tangan, mengajukan jempolnya, dan semua orang tanpa sadar sudah belajar dari narasumber utama, seorang penyandang disabilitas tunawicara yang bernama Adam. Jadi disitulah bagaimana meskipun dia penyandang disabilitas, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahkan menjadi narasumber di tingkat dunia, gitu ya. Yang hadir itu tokoh-tokoh besar, para akademisi, pelajar, tetapi Romo Henry Nouwen membuat terobosan. Adam ini adalah, kalau boleh dikatakan, promotor saya, supervisor saya. Dialah guru saya secara spiritual. Jadi kemungkinan-kemungkinan terbuka lebar untuk itu. Gitu, Richard. Wow, menarik Romo. Ya, jadi sudah terjawab tampaknya oleh Bu Tia dan Romo bagaimana kemudian seorang difabel bisa mengakses gereja, namun dia juga bisa mengakses layanan, namun dia juga bisa memberikan pelayanan atau ikut melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Oke, teman-teman, adakah pertanyaan atau komentar tertentu mungkin? Pak Lukas? Halo, Mas Richard. Ya, Bu Novi. Silakan Bu Novi. Iya. Suara saya jelas nggak ya? Saya ini lagi di kereta. Jelas, lagi jelas. Jelas, Bu Novi. Selamat sore, Bu. Iya. Selamat sore, Romo Budi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bu Dia sama Bu Sintia. Iya, sehat ya, Romo? Sehat, puji Tuhan, Puji alhamdulillah. Tuhan. Iya. Terima kasih, Romo. Luar biasa sekali sharingnya. Karena tadi tuh saya lagi di kereta, begitu duduk tuh kayak saya kok pengen buka WA begitu ya. Tiba-tiba saya nemu di Jangkajati, Mas Richard. Terus saya ikut gabung aja, ternyata kan sudah lewat beberapa waktu ya. Jadi ini mungkin Tuhan kasih saya untuk juga ikut belajar. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu patut kita syukuri ya. Yang pertama bahwa gereja Katolik itu sudah sedemikian memberikan kesempatan dan ruang. Ya, baik itu tentang aksesibilitas, kemudian sebenarnya kesempatan dan sebagainya. Dibandingkan dengan teman-teman kita yang Muslim, mereka yang pakai kursi roda kesulitan kalau harus ke masjid, kemudian aksesibilitasnya tidak mendukung ketika mereka harus ini wudhu dan sebagainya. Nah, ini yang wajib kita syukuri bahwa gereja Katolik dan gereja Kristen menurut saya ini sudah sangat inklusif ya. Sudah sangat terbuka. Jadi seperti Keuskupan Agung Semarang, itu juga kalau ada kegiatan apa yang membutuhkan bahasa isyarat atau bagaimana membuat suatu ibadat itu menjadi inklusif, ya, itu pasti selalu saya diajak untuk berdiskusi. Jadi saya bisa selalu memberikan masukan-masukan untuk gereja. Kemudian gereja-gereja Kristen saya juga melihat bahwa teman-teman disabilitas itu sudah menjadi subjek, bukan menjadi objek. Nah, ini mindsetnya teman-teman penyandang disabilitas yang mesti mulai kita geser ya sedikit demi sedikit. Untuk menjadi subjek, itu yang paling penting adalah ketika kita mau, kemudian kita menyatakan, Romo atau Pak Pendeta, saya seorang penyandang disabilitas,
saya bisa membantu apa? Saya punya talenta seperti ini, saya punya passion seperti ini, boleh nggak saya membantu? Pasti saya yakin baik gereja Katolik maupun gereja Kristen itu akan terbuka jika teman-teman penyandang disabilitas sudah mau menyampaikan apa yang ingin disumbangkan kepada gereja. Saya punya anak penyandang disabilitas, dia penyandang disabilitas intelektual, ya. Tapi dia aktif sekali di gereja meskipun hanya sebagai tukang parkir. Wah, dia senangnya sudah kalau harus tugas di gereja Sabtu dan Minggu itu, dia tidak akan pernah mau melewatkan hanya sebatas tukang parkir. Dan dia sangat dikenal di paroki saya di BSB Ngalian sana ya. Jadi anak saya itu lebih terkenal daripada saya karena apa namanya ya karena keaktifannya dia di gereja. Nah, menurut saya apa yang sudah diceritakan oleh Romo tadi, oleh baik oleh Bu Dia, kemudian Bu Cynthia, Romo Budi tadi itu adalah sharing pengalaman bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ini mulai menggeser kata objek menjadi subjek. Ya, baik itu subjek pembangunan maupun subjek diakonia itu tadi ya. Ketika kita menjadi subjek, tentu saja kita harus memberikan apa yang kita miliki, memberikan apa yang menjadi passion kita, sehingga gereja atau mungkin paroki itu bisa melihat, oh ya ternyata si A meskipun misalnya difabel netra, ternyata dia punya potensi di sini. Nah itu pasti saya yakin gereja akan membantu teman-teman untuk bisa menjadi subjek itu. Itu masukan dari saya. Mudah-mudahan bisa mulai merubah mindset teman-teman penyandang disabilitas ya. Jadi kita tidak usah terlalu menuntut karena pemerintah dan gereja itu sudah berupaya keras, sudah berjuang keras untuk mewujudkan gereja yang inklusif, kemudian pelayanan yang inklusif. Menurut saya itu sudah capaiannya sudah cukup bagus dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Begitu saja Mas Richard, Ya. mungkin terima kasih. Terima kasih Bu Novi buat tanggapannya. Matur nuwun, Bu Novi. Jeramo, matur nuwun sangat. Ini adalah poin yang bagus teman-teman dari Bu Novi bahwa titik poinnya adalah terletak pada kata mau. Bagaimana kita menyampaikan kemauan kita untuk melayani itu menjadi turning point saya kira. Gereja bisa mengakomodasi, gereja bisa menyediakan fasilitas untuk kita bisa terlibat dan melayani. Oke. Adakah satu pertanyaan terakhir mungkin teman-teman? Atau satu tanggapan terakhir sebelum kita akhiri? Saya persilahkan kalau ada. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir saya kepada Romo Budi. Romo Budi, akhir-akhir ini isu tentang disability atau disabilitas atau difabel yang kita orang-orang Jawa Tengah sering menyebutnya, itu memasuki berbagai aspek keilmuan dan salah satunya mungkin kita bisa sebut sebagai teologi. Karena kita hari ini membahas tentang gereja, jadi kita nggak jauh-jauh dari teologi juga, Romo Budi. Dan ada satu cabang mungkin bisa dikatakan cabang dari ilmu teologi itu adalah muncul teologi disabilitas. Dan untuk buku-buku literatur asing saya kira sudah cukup banyak karena beberapa buku saya juga sudah sempat membacanya sekilas. Nah, menurut Romo Budi sendiri, bagaimana teologi disabilitas ini berkembang di Indonesia? Oke, jadi sejauh saya mengikuti, kebetulan kan background saya teologi kontekstual ya. Jadi teologi kontekstual yang kita tahu bahwa salah satu yang paling
dominan, di Orde Baru kita nggak boleh pakai nama ini yang disebut teologi pembebasan. Ya, lalu kita ya kompromi dengan Orde Baru, dipakailah teologi pembangunan gitu ya. Nah, persis disitulah sebetulnya Mas Richard, konteks teologi disabilitas itu menjadi bagian dari teologi kontekstual dalam rangka liberatif. Ya, kita omong tentang pembebasan, pemerdekaan, itu justru dari pengalaman-pengalaman ketika seseorang meskipun menyandang yang disebut difabel atau disabilitas atau difabilitas, apapun istilahnya, ya, tetapi di sana orang bisa mengalami kehadiran Tuhan. Jadi teologi prinsipnya kan ilmu tentang Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman bergumul bersama Tuhan yang hadir, yang mengasihi, itu akan jauh mempunyai daging, ya, mempunyai roh, mempunyai intensitas ketika yang berbicara adalah orang yang mengalami. Nah, itu nilai plus dari yang disebut teologi disabilitas. Memang kita hanya punya terjemahan-terjemahan. Jadi Mas Richard bisa membaca buku-buku terjemahan karya-karya Henry Nouwen. Jadi Romo Henry Nouwen ini mewariskan kepada kita teologi yang sangat inklusif dan merangkul, bahkan menjadikan, menggeser penyandang disabilitas sebagai objek menjadi subjek di dalam teologi. Jadi teologi kita itu tidak bisa dilepaskan dari ranah itu. Maka tadi di awal saya mengatakan bahwa ketika Allah dengan, kalau mengutip Injil Yohanes bab 3 ayat 16, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan putranya yang tunggal kepada kita. Sayangnya yang menerima itu justru kita-kita ini. Ya, bukan sayangnya, tapi ya istimewanya kita-kita yang rapuh, yang lemah, yang ringkih, yang berdosa, ini yang mau menerima untuk mengalami pemerdekaan, pembebasan itu. Nah, ketika kita omong tentang pemerdekaan, tentang pembebasan, tentang penyembuhan, tentang pemulihan, tentu kategori mujizat dari tidak bisa melihat menjadi melihat, dari tidak bisa mendengar menjadi mendengar, dari tidak bisa berjalan menjadi berjalan. Tetapi betapa saya menggunakan moto, ya, moto dalam, saya kan sejak 17 tahun yang lalu itu menerbitkan majalah yang saya berjudul Lentera yang Membebaskan. Orientasi saya adalah sesuai dengan Injil Lukas bab 4 ayat 18-19, aku datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara. Tapi subjeknya bukan penyandang disabilitas, ya, objeknya, tetapi justru menjadikan penyandang disabilitas ini subjek. Karena apa? Banyak orang yang tidak difabel, tapi tidak melihat, tidak mendengar, tidak berjalan, tidak bergerak, tidak mewartakan. Nah, ketika ada banyak di antara kita yang mau melihat, mau mendengar, mau bergerak, ya, mewartakan Injil, teologi disabilitas berkembang ada di situ. Jadi titik berangkatnya adalah kesadaran, ya, bahwa kita ini dikasihi dan kemudian kita mewartakan kasih. Juga dalam rangka ekologi, ya, Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si sangat membela dan memberi ruang sebagai subjek kita yang rentan. Yang rentan itu termasuk dengan penyandang disabilitas. Sehingga teologi disabilitas nanti bisa bersinergi dengan ekoteologi, ya, teologi yang ramah lingkungan. Teologi itu ya menyangkut alam semesta, tapi juga menyangkut bagaimana orang membangun tetapi memberi ruang dan akses, ya, kepada
penyandang disabilitas. Itu juga bagian dari ekologi. Jadi ekologi tidak terbatas pada alam semesta, karena yang namanya ekologi lingkungan itu kan menyangkut yang disebut dengan ekologi benda-benda, tanaman, kemudian flora fauna, tapi juga ekologi manusia dan ekologi yang dibuat. Bagaimana kita menciptakan. Nah, teologi disabilitas bisa dikembangkan dalam konteks itu. Itu tanggapan spontan ya, spontan saya, karena saya memang Mas Richard ini kan selalu mempunyai semacam pemikiran-pemikiran yang beyond ya. Salah satu buku yang saya baca dari panjenengan kan bagaimana mengembangkan surrogase ya. Surrogate mother itu suatu terobosan yang apa memang tidak ada sih jalan keluar bagi keluarga pasangan suami istri yang sangat merindukan keturunan, tetapi ternyata tidak bisa seperti yang orang lain jalankan, dan ada ruang-ruang untuk surrogase. Kenapa tidak? Dengan prinsip yang pertama adalah prinsip kehidupan diutamakan. Jadi demikian juga nanti teologi disabilitas itu yang diutamakan adalah memuliakan, memartabatkan kehidupan. Nah, di situ nanti teologi disabilitas bisa menjadi satu kritik tajam untuk kenormalan, bahwa Anda yang merasa diri normal ini perlu mendengarkan seruan ini sebagaimana yang saya pelajari, jeritan bumi dan jeritan kaum rentan ya, di tengah ekologi yang sedang dilanda krisis sejak 50 tahun terakhir makin hebat, meskipun sudah dimulai sebenarnya sejak 200 tahun yang lalu ya, sejak bertumbuhnya teknologi, industri kapitalisme itu kan menyingkirkan banyak orang, apalagi penyandang disabilitas. Ini kita angkat lagi. Nah, di ensiklik Laudato Si juga diberi ruang untuk itu. Gitu Mas Richard, tanggapan saya. Oke, terima kasih banyak Romo Budi buat tanggapannya. Menarik ini, bahwa ya kita masih akan terus ya ilmu teologi disabilitas sebagai mungkin cabang ilmu yang baru mungkin masih akan terus berkembang dan mengkritisi dan mencoba untuk membangun kalau tadi kita pakai istilah yang harus dihaluskan. Oke, kita sudah sampai pada akhir acara. Mungkin boleh untuk Bu Tia memberikan kalimat penutup 1-2 menit dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Romo Budi kalimat penutup 1-2 menit. Saya persilakan Bu Tia untuk memberikan kalimat penutupnya. Oke, baik. Saya juga sangat senang sekali nih sama pemaparannya dari Romo, wah luar biasa. Andaikan semua hamba Tuhan punya prinsip seperti Romo ya, akan sangat indah sekali gereja di Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Ya, tentu saya juga terkesan dengan apa yang disampaikan pendapat dari Ibu Novi tadi. Kita sangat kita harapkan ketika kita mengharapkan perubahan di dalam gereja, dalam organisasi gereja terhadap jemaatnya yang mengalami disabilitas, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan gerejanya. Kita juga harus aktif, kita harus berperan aktif, tunjukkan bahwa kita juga bisa. Jadi mulailah sekarang lebih aktif lagi, jangan menunggu. Benar tadi, kalau memang punya potensi, silahkan. Pasti semua hamba Tuhan terbuka sebenarnya. Mungkin selama ini mereka belum tahu potensi kita. Mari kita mulai memberitahu, tetapi sekali lagi harus siap mental apapun itu. Jadi jangan sampai ada mental-mental yang penting penyandang disabilitasnya dilibatkan. Jadi kita kepenginnya ketika penyandang disabilitas itu dilibatkan, terlibat aktif, kalau ada misalnya latihan untuk lebih baik dalam bernyanyi atau lebih baik dalam apapun itu dalam pelayanan, ikut tetap berkembang. Jadi jangan jadi kita terlibat hanya sekedar terlibat. Saya rindu kita semua mulai dari diri kita,
kalau mungkin sebelumnya biasanya kita menerima dari jemaat yang non disabilitas, mari kita mulai menjadi berkat kita bisa memberi bagi jemaat lain. PETKI Jakarta pernah melakukan 2 tahun lalu. Biasanya kan kalau Paskah gitu atau Natal kami yang menerima dari mereka yang non disabilitas, tapi kami rindu dari kondisi kami, dari kekurangan kami. Waktu itu kami justru berkunjung ke panti asuhan non disabilitas. Karena apa? Kami rindu, walaupun kami disabilitas, kami juga ingin berbagi. Kami ingin memberi. Biasanya non disabilitas yang datang mengunjungi kami atau kami mendapatkan dari non disabilitas, tapi kali itu kami justru yang memberi. Dana dikumpulkan dari teman-teman disabilitas anggota PETKI Jakarta. Terkumpul dana dan kita bawa semua itu ke panti asuhan anak-anak. Panti Asuhan Kristiani, dan saat itu kita pimpin semua acaranya. Kita ajak mereka bermain, kita ajak mereka mendengarkan dongeng, dan mereka jadinya nggak takut lagi sama tunanetra. Mungkin tadinya ngelihat tunanetra takut, tapi kita ajak, adik-adik, kita nggak perlu takut sama tunanetra. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk merubah mindset kita. Percaya kalau Tuhan izinkan kita mengalami disabilitas, Tuhan punya rencana yang indah. Nggak ada rencana Tuhan yang salah dalam kehidupan kita. Dan lewat kita, Tuhan ingin rencananya namanya dimuliakan, ingin kita bisa menjadi saksi, menjadi surat terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tia buat closing statement-nya yang sangat menginspirasi. Kemudian Romo Budi, saya persilahkan 1-2 menit untuk menyampaikan kata penutup. Oke, terima kasih Richard. Dengan Jadi senang hati, Romo. closing statement saya itu saya dasarkan pada pesan Paus Fransiskus tahun lalu. Itu sangat bagus. Dan ini bisa menjadi landasan pengembangan teologi disabilitas. Jadi kita semua yang dibaptis tanpa diskriminasi menjadi bagian dari umat Allah yang telah menjadi murid Kristus yang diutus. Jadi kita semua tanpa diskriminasi, difabel tidak difabel, semua yang dibaptis apapun posisinya dalam gereja atau dalam tingkat pemahaman akan ajaran iman adalah agen penginjilan. Jadi ini kata kunci penting. Maka penyandang disabilitas baik dalam masyarakat maupun gereja juga harus menjadi subjek aktif dalam pelayanan pastoral kita. Bukan hanya menjadi penerima, tetapi pelaku pelayan pastoral aktif. Banyak penyandang disabilitas yang sudah melakukan ini. Meskipun di beberapa tempat itu terhalangi. Dan ini menjadi kritik bagi yang masih menghalangi. Perhatian kita seharusnya tidak hanya untuk peduli mereka, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi aktif penyandang disabilitas, baik secara sipil maupun gerejawi, itu sangat relevan dan signifikan sekarang ini. Dan itu merupakan proses yang menuntut bahkan bisa jadi melelahkan untuk banyak pihak. Namun secara bertahap berkontribusi dalam pembentukan hati nurani yang mampu mengakui setiap individu sebagai unik dan yang tidak bisa direpetisi, diulangi gitu ya. Jadi sekali kita berpartisipasi aktif, kita mulai sekarang atau tidak sama sekali. Memang partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam karya katekes diakui oleh Gereja Katolik dapat sangat memperkaya kehidupan gereja, paroki. Ya, justru karena mereka telah dicangkokkan ke dalam Kristus melalui pembaptisan dan berbagi dengan Kristus sesuai dengan cara khas penyandang disabilitas dalam mewujudkan tugas imamat, tugas kenabian, tugas sebagai raja melalui, dengan, dan di dalam gereja. Maka
kehadiran penyandang disabilitas di kalangan katekis misalnya, pewarta Injil, sesuai dengan karunia dan talentanya masing-masing, itu menjadi sumber daya yang istimewa untuk komunitas kita. Dan karena itu maka pelatihan, kemudian pendampingan sebagai subjek dalam rangka teologi dan katekese harus dilakukan. Saya percaya bahwa dalam komunitas gereja kita apapun denominasinya, semakin banyak penyandang disabilitas menjadi pelayan, pewarta Injil, iman yang makin efektif, kesaksian yang hidup akan diberikan kepada gereja dan masyarakat. Gitu, Mas Richard. Amin. Terima kasih Romo buat closing statement yang sangat powerful. Bagaimana ya disabilitas tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi kemudian disabilitas atau difabel itu melayani. Dan saat ini gereja, negara, dan semua komponen yang ada di dunia ini kita sama-sama sedang berjalan, berproses menuju satu titik di mana kita akan menciptakan satu dunia yang inklusif, aksesibel, dan peduli. Oke, terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Mungkin ini adalah akhir dari diskusi kita. Ya, menjadi difabel atau non-difabel itu di luar ranah kehendak manusia. Semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan satu hal yang saya dapat dari diskusi kita sepanjang sore hari ini sampai petang ini, bahwa di dalam setiap keadaan kita, di dalam setiap kondisi yang kita alami, dan di kehidupan yang kita jalani, kita percaya bahwa di dalam semua itu kuasa Tuhan bekerja, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Tia, terima kasih Romo Budi sudah berbagi bersama-sama kami semua di sore hari ini, di malam hari ini menjadi pembicara. Dan juga terima kasih juga buat kolega saya dari Magister Ilmu Hukum Undip, Bang Andre Evan Sihombing yang sudah menjadi host dan mengoperatori kita sepanjang sesi sore kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri acara ini, saya persilahkan kepada perwakilan dari pengurus pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia untuk memberikan 1-2 kata-kata untuk menutup acara kita pada sore hari ini. Waktu 1-2 menit, saya persilahkan. Mungkin Pak Tri tadi saya lihat namanya masuk Pak Yakobus Tribagio. Ada ini. Ya, Boleh, silakan Pak Tri memberikan 1-2 kata-kata untuk menutup acara diskusi kita pada sore hari ini. oke, selamat sore, salam. Ya. Pertama, Halo. terima kasih buat Romo sudah menginspirasi, memberikan kata-kata yang sangat luar biasa memotivasi kita, termasuk target bahwa misi Allah datang untuk memberikan damai, memberikan kehidupan yang inklusif, termasuk tadi Cynthia sudah memberikan juga banyak hal yang sudah di-share-kan, dibagikan, termasuk host. Apresiasi untuk DPD PETKI Jawa Tengah, DPP, salut. Semoga kegiatan diskusi sore hari ini tidak hanya cukup satu kali, kita bisa buat seperti bola salju, semakin lama semakin membesar dan semakin menularkan inspirasi, menularkan semangat untuk kita bisa hidup berdampingan secara inklusif, seperti yang Tuhan amanatkan. Tadi Romo sudah menyampaikan. Terima kasih, luar biasa, tetap semangat, dan
Tuhan berkati untuk DPD Petki Jawa Tengah. Amin. Terima kasih Pak Tri Bagio untuk kata-kata penutupnya. Dan teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita tutup di dalam doa. Dan saya persilahkan kepada Mas Aji untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini. Silakan Mas Aji. Mungkin bisa diwakili tempat saya hujan cat ramai sekali. Oh, oke, baik. Oke, kalau gitu teman-teman, saya akan mewakili untuk doa penutup kita. Doa akan saya pimpin secara Kristiani, teman-teman mohon penyertaannya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan acara diskusi kami boleh selesai tepat pada waktunya. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat kedua narasumber yang Kau hadirkan Tuhan. Buat Butia, buat Romo Budi, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka lebih-lebih lagi, Engkau mengurapi mereka lebih-lebih lagi dalam setiap karya pelayanan, dalam kehidupan mereka, dalam segala keadaan Kau memberkati mereka dengan keselamatan, dengan kesehatan. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh berdiskusi dan kami boleh saling berbagi, saling menguatkan, saling memberikan pengharapan satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan buat diskusi pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu yang Kau sediakan. Terima kasih buat kesempatan yang ada. Kami serahkan segalanya Tuhan kembali ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan akhiri dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami masing-masing pribadi lepas pribadi dengan berkat-berkat spesial, dengan berkat-berkat istimewa yang telah Kau sediakan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan biar webinar ini, biar diskusi kami hari ini di atas segala-galanya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, boleh nggak kita take picture, kita ambil gambar sebentar? Boleh ya, teman-teman? Boleh, silakan. Mas Andre, apakah standby di komputer? Standby, Cat. Oke, boleh ya Mas Andre untuk bantu? Baik, Cat. Bentar ya. Udah, ayo videonya. Oke, teman-teman, boleh videonya dinyalakan? Ini videoku udah bener belum? Udah Kak, udah kelihatan cantik. Terima kasih Romo. Iya. Terima kasih. Ini Bu Nevi di kereta nih, goyang-goyang di kereta tuh. Keren. Semangat. Mas Andre, Iya, oke. Sebentar. dihitung ya Mas? Ya. 1, 2, 3. Oke, Bentar. sekali lagi buat backup mungkin. Iya, boleh. Senyum. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi Romo Budi buat waktunya, Terima buat kasih. pelayanannya. Tuhan berkati Terima kita kasih semua. Budia, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Andre Evan Siombing yang sudah membantu, Mas Haji semua. Terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Dan sampai jumpa di seri-seri diskusi kita yang selanjutnya. Oke. Tuhan memberkati. Menyambut Natal. Semangat, Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat Natal semua. Selamat Natal. Ya, Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.